Cek cek suara saya bisa kedengeran? Ya, makasih banyak. Sebentar ya. Ya, oke. Ya, pertama mau nanya tentang oh ya, pertama terima kasih atas pekerjaannya kemarin ya, sudah mengumpulkan tugas. Terus saya juga sudah nilai ya. Nilainya itu gini, cara menilainya. Pertama, kalau sudah mengumpulkan tugas itu saya kasih standar 80 ya. Jadi kalau udah selesaikan tugas itu 80. Terus kalau misalnya di dalam tugasnya kan kalian diminta untuk lihat video, terus menyimak, terus menyampaikan ke saya apa saja yang kalian dapat dari video-video itu gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian bisa menuliskan atau menjabarkan, kalau kalian bisa menuliskan atau menjabarkan apa yang kalian dapat secara rinci ya, misalnya saya belajar, ternyata saya baru tahu mengenai ini, misalnya mengenai penggunaan TIMAS, ternyata saya baru tahu dari video ini penggunaan sudah gitu ya dalam bahasa Indonesia, ternyata bisa menggambarkan kondisi sekarang juga misalnya, atau apapun yang atau ada pertanyaan, itu juga bagus ya. Jadi kalau kalian bisa menjabarkan apa yang kalian pelajari dan apa yang kalian pertanyakan setelah melihat video itu, saya akan beri tambahan nilai begitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang mau diskusi mengenai nilai tersebut, saya terbuka untuk berdiskusi sama kalian mengenai itu ya. Nanti silakan japri aja. Oke. Terus kemarin gimana kendalanya? Ada kendala dalam mengerjakan tugas? Nggak ada. Nggak ada ya. Kenapa? Tegar, kayaknya sinyalnya bermasalah ya. Belum ada sensei, belum ada kendala. Belum ada kendala ya. Nanti kalau udah mulai. Oke, terima kasih. Jadi tapi saya menemukan ada beberapa yang mengumpulkannya itu ya mepet-mepet. Itu mungkin kalau berkenan ya bisa cerita apa kendalanya gitu barangkali. Kalau enggak juga nggak apa-apa sih. Lain kali mohon karena saya juga perlu waktu ya. Kenapa saya pepetkan deadline-nya sampai kemarin ya, karena ya udah saya sampai kemarin kan ya. Iya, kemarin. Iya, jadi nggak apa-apa sampai kemarin, hanya saja berharap bisa kumpul lebih cepat. Jadi saya juga perlu waktu buat baca juga kan ya. Untung kelas ini sedikit ya, berapa orang? 7 orang. Nggak begitu beban ya. Tapi kalau misalnya kelas yang lain itu ya banyak banget, jadi kadang butuh waktu banyak ya buat baca, karena nggak bisa hanya nggak mungkin saya cuman nilai begitu aja, saya baca dulu pasti ya. Jadi mohon kerjasamanya untuk penugasan minggu selanjutnya ya. Kalau ada kendala itu segera laporkan ke saya ya, jangan nanti ditunda gitu ya. Silakan kalau ada kendala laporkan, diskusikan ya. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah sampai di saya. Sebentar, saya share dulu. Oke. Sementara saya mute kan dulu ya suaranya kalian.
Nanti kalau mau ngobrol silakan dinyalain aja. Oke. Ya, jadi kalau waktu saya ngajar terjemahan Indonesia Jepang itu ya mungkin berbeda sudut pandang pengajarannya, sudut pandang belajarnya ya daripada dibanding dengan sensei yang lain. Kalau sensei yang lain mungkin fokus ke jadi misalnya ada kalimat bahasa Indonesia nih, fokus dengan ekspresi bahasa Jepangnya jadi seperti apa nih gitu ya. Nah, sementara kalau sudut pembelajaran dari saya itu adalah lebih fokus ke meningkatkan kesadaran kita terhadap bahasa ibu kita gitu, bahasa Indonesianya gitu. Apakah benar-benar kita menyadari fungsi si bahasa itu sendiri? Karena kadang contohnya sakubung terus terjemahan juga sama ya, kadang orang bikin kalimat juga sama, itu bermasalah, nggak bisa menghasilkan bahasa Jepang yang baik karena struktur bahasa Indonesianya juga bermasalah gitu. Jadi kadang saya melihat ada kecenderungan seperti itu ya, bukan hanya di pembelajar yang pemula saja, tapi pembelajar yang sudah level tinggi juga ada kecenderungan seperti itu ya. Jadi ada masalah dengan kesadaran terhadap bahasa Indonesianya gitu ya. Oke. Makanya saya kalau melaksanakan perkuliahan terjemahan Indonesia ke Jepang itu, daripada fokus ke ekspresi bahasa Jepangnya, itu kan kalau misalnya ekspresi bahasa Jepang itu ya ada banyak ekspresi bahasa Jepang yang tidak bisa dijangkau oleh mahasiswa di saat itu gitu, di saat belajar, karena ya belum nyampe ke situ proses pembelajarannya. Jadi kalau mau fokus diskusikan tentang itu susah, tidak ada batasnya, karena banyak sekali ekspresi bahasa Jepang atau sisi-sisi ketatabahasaan bahasa Jepang yang belum mahasiswa kuasai, dan itu ya nggak ada batasnya, udah terlalu banyak untuk dibahas gitu. Makanya daripada ngebahas itu, lebih baik saya fokus ke bahasa Indonesianya dulu. Ini bahasa Indonesianya udah paham belum nih maknanya gitu kan, maknanya kita konfirmasi dulu, betul maknanya seperti itu gitu kan. Jadi kita meningkatkan kesadaran bahwa ada perluasan makna ya di dalam bahasa Indonesia itu ya. Katanya satu, tapi maknanya bisa banyak gitu, fungsinya bisa banyak. Contohnya kata dengan ya, kata pakai ya. Kalau kata dengan kan macam-macam, seperti yang mungkin saya udah pernah cerita ya. Saya makan dengan dia, saya makan dengan sumpit, saya makan dengan cepat ya, saya makan dengan ayam, saya makan dengan apa lagi ya, itulah pokoknya banyak ya. Pakai juga sama, saya pakai baju, saya pakai celana, saya pakai kacamata, itu dalam bahasa Indonesia kan pakai, tapi dalam bahasa Jepang itu bisa menjadi kata yang masing-masing beda ya kan. Ada lagi belum lagi menggunakan ya, macam-macam. Jadi fokus melihat bahasa Indonesianya dulu, baru dengan kesadaran terhadap bahasa Indonesia itu diterjemahkannya kayak gimana begitu ya. Itu sedikit penjelasan mengenai video yang sudah dibuat, yang sudah kalian lihat ya. Terus pertanyaannya ini dari Astrantia Pinka, dipanggilnya apa nih? Pinka. Pinka ya, oke, sip, terima kasih. Jadi Pinka tanya, apakah proses penyesuaian terjemahan berkaitan erat dengan pengetahuan mengenai kultur dari negara masing-masing? Dalam beberapa terjemahan ada beberapa hal yang tidak bisa diterjemahkan ke bahasa lain seperti nasi kuning dan lainnya. Apakah pengertian mengenai kultur masing-masing diperlukan? Ya, kadang memang diperlukan. Kadang kalau lagi menerjemahkan ya kita itu misalnya ada, waktu itu saya pernah nerjemahin dokumen hukum ya. Nah, istilah hukum itu kan, kalau hukum Indonesia itu berpusat ke
dasarnya itu hukum dari Belanda ya kalau nggak salah. Banyak istilah-istilah dari Belanda. Sementara kalau hukum Jepang ya mereka nggak tahu kiblatnya kemana ya, tapi beda dengan di Indonesia. Jadi kadang ada yang saya bikin seperti footnote ya, catatan kaki di bawah hasil terjemahannya, itu penjelasan mengenai definisi dari kata yang saya terjemahkan gitu. Ya, seperti nasi kuning juga sama, misalnya ya. Kita terjemahkan kiiroi rice gitu kan. Kadang nanti kalau sampai di telinganya orang Jepang kan nasi yang warnanya kuning. Memang sih secara harfiah begitu ya, nasinya warnanya kuning, tapi kan memang namanya juga nasi kuning ya. Namanya itu nama bendanya itu nasi kuning. Memang sih dari warna nasinya tersebut ya. Tapi konsep nasi kuning itu kan ada kan ya, konsep dasarnya. Ada nasi kuningnya, ada kemangi, ada daun kemangi, ada potongan dadar telur ya kan. Ada yang ada pakai orek tempe gitu kan. Nah, kalau misalnya hanya dibilang kiiroi raisu gitu, yang kebayang di dalam benaknya orang Jepang kan nasi warna kuning doang di atas piring gitu ya. Nah, itu kadang memang harus dapat penjelasan yang lebih sih. Oke, itu kira-kira penjelasannya ya. Terus dari gede, untuk saya sendiri masih belum tahu kapan bagaimana menerjemahkan sebuah kalimat bahasa Indonesia ke bahasa Jepang dengan menggunakan te imashita, te ita. Ya, ini te imashita atau te ita itu ya sebenarnya menggambarkan kegiatan yang sudah dilakukan di masa lalu ya. Gede punya kebiasaan dulu gitu, apa yang waktu SMP atau SMA dulu sering apa gitu, pernah nggak? Ada nggak waktu SMA deh? Ada nggak suatu kegiatan yang rutin dilakukan tapi sekarang udah enggak gitu? Dulu suka gambar sih sensei. Suka gambar ya, misalnya waktu SMA Gede itu suka gambar. Koko no toki yoku eo kaite imashita. Jadi seperti itu. Jadi dulu waktu SMA biasanya itu sih ya, jadi menggambarkan sebuah rutinitas yang dilakukan di masa lalu dan sekarang sudah tidak lagi begitu ya, seperti itu. Misalnya dulu misalnya waktu SMA saya Sensei boleh nggak sensei? ya silakan. Kalau bedanya shita sama shiteita itu apa sensei? Berarti kalau Ya, kalau si Masta itu ya hanya menggambarkan titik ya sudah selesai gitu ya. Sudah selesai pekerjaan itu, udah lampau, selesai dikerjakan, itu aja menggambarkan itu. Tapi kalau shitei masta itu seperti tadi. sensei shita sensei mengetahui Shita sama shiteiru gitu maksudnya. shita sama shiteita. Oke. Yang shiteiru bentuk Oke ya. Saya jelaskan yang tadi Gede dulu ya. Yang tei masta udah jelas Gede. Jadi sudah sensei. sudah ya, makasih banyak. Oke. Saya pikir ada lagi ini. Enggak sih, biasanya ya Apa gitu? menggambarkan sebuah rutinitas, menggambarkan sebuah kebiasaan yang dilakukan di masa lampau, itu aja sih. Misalnya waktu SMP saya pernah main basket loh gitu misalnya. Chūgakusei no toki basket yatte imashita yo gitu misalnya. Ya, sebenarnya basket shimashita yo gitu juga boleh, nggak apa-apa. Atau misalnya Gede dulu waktu SMA itu sering gambar tapi sekarang udah enggak misalnya ya. Koko no toki yoku eo kakimashita gitu juga boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita ingin menggambarkan bahwa dulu waktu SMA itu kita rutin menggambar loh, sering loh gitu, nah itu harus digambarkan dengan ti mashita begitu, supaya sampai ke telinganya orang Jepang tuh dulu Gede sering ya ngegambar gitu. Oke ya.
Oke, itu. Terus untuk satu lagi, untuk mau dan sudah ya, Sebenarnya bukan pertanyaan sih, bukan itu ya udah apa? tahu sih, Udah tahu ya, pernah oke oke. diajarin ini semantik. Sip sip. Ya, terima kasih ya. Terus pertanyaannya nanti Tegar nanti ya. Dari Alia nih tentang jitensha ni noru koto, karena membahas hobi apa untuk partikelnya tidak bisa dipakai o. Nah, ini o-nya yang mana ya? Kalau jitensha ni noru ya udah pasti ya, kalau partikel itu kan terikat ya, terikat dengan verba yang muncul di belakangnya. Nah, kalau noru itu nggak ada. Kalau o, nani nani o noru kayaknya nggak ada. Ya, jadi kalau naik sepeda itu jitensha ni noru. Ya. Oke, jadi kalau kalian belajar partikel itu silakan hafalkan saja satu set ya, jitensha ni noru begitu ya. Jadi jangan menghafal fungsinya, ni itu untuk apa, ni itu untuk apa. Itu susah karena partikel itu terikat secara, karena partikel itu kan sebenarnya ya maknanya tuh makna, bukan makna leksikal tapi gramatikal. Jadi dia bergantung ketika dia menempel dengan kata benda atau kata kerja setelahnya, misalnya ni nempel sama noru, baru dia muncul maknanya di naik ke gitu ya, seperti itu. Oke ya, terus ada pertanyaan juga di terjemahan, apakah saya bisa membayar? Itu kan ada yang harate mo ii desu ka sama haraimasen ka. Nah, itu yang saya tuliskan harate mo ii desu ka dan haraimasen ka itu adalah jawaban atau terjemahan dari mahasiswanya ya. Jadi ada mahasiswa yang menerjemahkan apakah saya bisa membayar itu dengan jadinya tuh harate mo ii desu ka, haraimasen ka. Nah, gitu. Tapi sebenarnya kan beda ya. Apakah saya bisa membayar dengan harate mo ii desu ka itu beda jauh ya. Atau haraimasen ka gitu juga beda ya. Kalau harate mo ii desu ka, bolehkah saya bayar gitu kan. Kalau haraimasen ka, bisa nggak bayar gitu. Bisa nggak bayar? Haraimasen ka? Hari ini bisa bayar nggak gitu kan. Bisa bayar nggak gitu kan. Haraimasen ka? Nah, harate mo ii desu ka itu kan meminta izin ya, boleh tidak gitu. Nah, kalau apakah saya bisa membayar? Bisa membayarnya itu kan haraemas dan atau harau koto ga dekimasu kan. Nah, tinggal ditambah kata tanya aja di belakangnya, apakah ya, kah gitu, haraemas kah gitu, harau koto ga dekimasu kah begitu ya. Terus kalau Alia bilang, tapi apa jika percakapan sehari-hari kedua pola tadi bisa digunakan tidak sampai menimbulkan salah paham ya. Kalau misalnya mau bilang apa saya bisa membayar gitu ya, jangan pakai harate mo ii desu ka, itu kan minta izin ya. Ya, jadi harus paham fungsinya. Kalau harate mo ii desu ka itu minta izin, apa bolehkah gitu. Haraimasen ka itu bisa nggak bayar gitu kan. Jadi tergantung apa yang mau disampaikan gitu ya. Oke. Terus dan itu ya di percakapan sehari-hari bisa pakai harau koto ga dekimasu ka boleh, haraemasu ka juga boleh. Oke, kita lanjut ya. Untuk nihon niwa atau dewa, saya pernah dengar keduanya bisa digunakan ketika hendak menekankan kalimat yang kalau artinya seperti kalau di Jepang mah gitu ya. Gitulah gaulnya menurut sensei gimana? Ya boleh pengertian seperti itu juga kalau memudahkan ya, nggak apa-apa. Ya. Sama saja, itu kan mah Sunda ya. Kalau sebenarnya nihon niwa, nihon dewa, wa-nya tuh kalau. Ya. Kalau di Jepang ya. Oke. Terus pertanyaannya Tegar itu ini ya. Pertanyaannya Tegar itu shita perbedaan shita dan shite ita gitu ya. Gitu bukan? Ya.
Ya, jadi pertama kalau misalnya kita ingin menggambarkan bahwa kita mengetahui sesuatu itu sudah tahu semua ya, shite iru atau shite imasu, hai shite imasu gitu ya. Tahu nggak kamu ini, hai shite imasu. Nah, kalau shirimashita itu adalah hanya menggambarkan titik di mana apa ya, pengetahuan itu masuk gitu loh ke dalam kepala kita. Ini juga sebenarnya saya kurang menguasai ya. Tapi misalnya contohnya, misalnya nih saya dengar baru pertama kali dengar Tegar itu ternyata yang punya ini Cipinang Indah Mall. Wah saya baru tahu tuh gitu kan. Nah itu ketika seperti itu menggambarkan bahwa pengetahuan itu baru masuk ke dalam kepala kita, itu bisa digambarkan dengan biasanya bilangnya gini, oh hajimete shirimashita, begitu ya. Atau oh ima shirimashita yo, ima shirimashita misalnya, seperti itu. Ima shita, oh hajimete shita, gitu ya, seperti itu. Tapi kalau untuk jadi konteksnya khusus ya, jadi nggak begitu lazim kalau di percakapan biasa kan biasanya lu tahu nggak ini, iya tahu gua gitu kan. Nah kalau seperti itu ya shiteimasu gitu, shiteru gitu ya. Nah kalau shiteita itu menggambarkan sebuah pengetahuan yang dari dulu sudah masuk dan sekarang masih ada sebenarnya gitu. Mae kara shiteimashita yo gitu. Misalnya Tegar tuh yang punya Cipinang Indah Mall loh. Oh itu saya udah tahu dari dulu. Nah ketika mau menggambarkan itu ya saya udah tahu dari dulu. Oh udah lama saya taunya. Nah itu biasanya digambarkan dengan oh shiteimashita yo, shiteita yo, shiteta yo gitu. Seperti itu. Tapi kalau misalnya cuman ya gue tahu itu ya shiteiru gitu juga boleh. Kira-kira begitu penjelasannya Tegar. Semoga bisa paham ya. Oke, makasih Sensei. Ya oke. Ya sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Gak ada ya, oke. Kalau tidak Boleh ada, Sensei nanya? iya silakan. Eh, sedang mau nanya tentang sebuah hyokeng, boleh Sensei? Boleh. Sensei, kenapa ada kata pakai kumu-kumu gitu ya Sensei? Kumu? Kayak sui kumu gitu. Apa? Padahal artinya kayaknya sama aja gitu. Kayak Oh. sui, su. Komu itu ya. Hairi komu gitu. Oh, Komu. sui kumu, Ya, oke. tobi kumu. Ya. Ya, jadi sudah itu Ya itu sih pertanyaannya. yang ingin saya tanya. Oke, ya baik. Jadi seperti yang kalian tahu bahwa bahasa Jepang itu kalau dibanding dengan bahasa Indonesia itu ekspresinya lebih rinci ya kalau menggambarkan sesuatu itu, Kak. Buktinya kalau di dalam bahasa Indonesia misalnya kata pakai aja kan cuma satu ya, pakai baju, pakai celana, pakai kacamata, pakai apa lagi, pakai sabuk, pakai anting, pakai gelang gitu kan, pakai semua ya. Nah sementara kalau dalam bahasa Jepang itu bisa macam-macam kan, yofuku o kiru, zubon o haku gitu kan, terus megane o kakeru, dan masih banyak lagi yang lain. Jadi untuk setiap aktivitas itu dia punya satu ekspresinya gitu, berbeda dengan bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia seperti itu? Ada kemungkinan bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang istilahnya apa ya? Bahasa jadi asalnya kan bahasa Melayu ya. Bahasa yang dibuat gitu. Ciri-cirinya ya bahasa yang dibuat itu adalah kan bahasa Indonesia dibuat untuk mempersatukan Indonesia ya, supaya orang Indonesia tuh pergi kemana-mana nggak bingung bahasanya.
Nah, buktinya bahasa yang dibuat itu salah satu ciri khasnya, salah satu karakteristiknya adalah dia medan maknanya luas. Jadi satu kata itu bisa digunakan di macam-macam konteks. Itu salah satu cirinya. Nah, ini berbanding terbalik sama Jepang ya. Jepang itu ya satu kegiatan punya satu verbanya sendiri, punya satu ekspresinya. Umumnya seperti itu ya. Nah, hal ini hal ini juga merembet kemana-mana gitu, dari verba juga begitu. Nah, di dalam verba ada verba lagi gitu ya, ada turunannya. Nah, kalau yang gede tadi yang nanya gede ya, gede tanyakan itu yang komu itu kan masuknya fukugodoshi ya, verba majemuk. Nah, kalau dalam bahasa Jepang itu verba majemuk adalah jenis verba yang cukup banyak berkembang, jadi banyak variasinya. Ada tobikomu, suikomu, terus ada macam-macam, ada hikidasu, ada omoidasu, ada kikidasu, ya kan? Ini berkembang sekali. Tapi bukan berarti semua bisa dipasang-pasang begitu ya. Jadi ada memang beberapa verba yang bisa menjadi bagian dari verba lain untuk mendukung makna yang ingin disampaikan. Salah satunya adalah tadi yang gede sampaikan, komu ya, tobi komu, hairi komu, sui komu ya. Itu untuk menggambarkan. Jadi kalau suu aja, misalnya menghisap itu kan su ya, tabako su gitu, atau kemuri o su, menghisap asap gitu ya. Itu sudah cukup sebenarnya. Kemuri o sute seki ga deta misalnya. Jadi saya batuk karena mencium bau asap gitu, menghirup asap ya. Pakai su aja udah cukup sebenarnya, tapi untuk menggambarkan lebih rinci ya mengenai kegiatan saya menghirup ke dalam itu si kemuri itu, nah digunakanlah verba majemuk tadi, suikomu ya. Atau misalnya juga ada juga tobikomu. Tobikomu kan sebenarnya sama dengan tobu gitu ya. Misalnya hisashiburi ni atta chichi no mune ni tobikonda gitu. Misalnya dia langsung loncat ke pelukan ayahnya yang baru ketemu gitu ya misalnya. Jadi tonda gitu juga sebenarnya udah cukup, tapi untuk menggambarkan bahwa si anak itu blek gitu ya, lebih dramatis, lebih supaya lebih menggambarkan kondisi kegiatannya kepada lawan bicara ya. Tujuannya seperti itu, untuk mendukung bayangan yang ingin disampaikan ke lawan bicara dari pembicara begitu ya, kira-kira begitu gede. Sensei, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, sebentar saya hentikan dulu share screen-nya. Nah, sekarang saya mau ngomongin tentang penugasan selanjutnya. Sebentar. Ya. Ini mana itu? Hongyaku 5C ya. Tadi saya kirim karena pusingnya ya. Tadi saya kirim rincian zoomnya itu ke 5B. Anak 5B pada panik. Sebentar, ini sebentar lagi ya. Saya munculkan dulu ya. Bentar dulu. Sebentar. Ya, kalau kalian ya nanti lihat ya, Google Classroom-nya juga ada sih penjelasannya ya. Sebentar.
saya tampilkan lagi. Ya. Apakah sudah bisa melihat? Sudah selesai. Ya, oke ya, terima kasih. Jadi ini tugas kedua yang sudah saya publish baru saja ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan, tugasnya adalah mendengarkan sebuah audio dalam bahasa Jepang ya. Jadi nanti akan ada bahasa Jepangnya di sini. Bisa kalian lihat nanti ada file MP3 di tugasnya ya. Jadi nanti selain file MP3, kalian juga bisa melihat ada Google Form juga ya. Nah, langkah-langkahnya pertama adalah silakan kalian mendengarkan mendengarkan file MP3 ini ya, misalnya kayak gini. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kedengeran nggak? もしもし。 Ya, kira-kira begitu. Nanti silakan didengarkan satu kali sampai selesai. Terus setelah selesai mendengarkan, kalian catat apa yang kalian dengar. Ya. Nah, satu kali kan nggak cukup ya pastinya ya. Nah, itu boleh kalian ulangi lagi beberapa kali kegiatan itu. Tapi syaratnya mendengarkan audionya tidak boleh di pause di tengah jalan. Paham nggak? Oke ya, oke, sip, makasih banyak. Jadi silakan diulang-ulang aja kegiatannya, yaitu mendengarkan sampai akhir, catat. Kalau belum cukup, dengarkan lagi sampai akhir, catat lagi. Belum cukup juga, dengarkan lagi dari awal sampai akhir, catat lagi. Nah, sampai berapa kali? Sampai kalian menyerah. Ya, jadi sampai kalian menyerah atau udah muncul perasaan kesel ke saya gitu. Nah, di saat seperti itu kalian berhentilah ya, berhenti. Jadi jangan sampai kalian punya dendam sama saya. Saya juga nggak mau berantem, nggak mau kayak gitu ya. Jadi kasih tugas sesuai dengan kemampuan. Jadi setelah kalian menyerah ya, nah di saat itulah kalian boleh mendengarkan suara audio tadi dengan menghentikan si audio tadi di tengah jalan. Boleh dengerin, di pause, dicatat gitu ya. Paham sampai sini? Oke, nah nanti si catatan tadi kan catatannya berarti catatan dalam bentuk kalimat bahasa Jepang ya. Nah, catatan itu kalian kumpulkan ke GCR gitu ya. Nah, setelah tadi kan udah mencatat gitu. Nanti ada hasil catatannya kan kalimat bahasa Jepang kan? Ya, oke ya. Sampai sini oke. Nah, nanti catatan itu perlu kalian kumpulkan ke Google Classroom. Jadi disimpan, jangan dibuang. Nah, catatannya boleh dalam bentuk di kertas boleh, mau catat di HP juga boleh, mau catat di pakai laptop, pakai Microsoft Word juga boleh. Begitu. Oke ya, sampai sini ya. Ya, jadi ya. Kenapa? Nah, itu nanti saya jelaskan selanjutnya. Jadi nanti kalian dengerin dulu kan, dengerin. Sebenarnya nanti kalau kalian masuk ke Google Classroom itu udah ada penjelasannya. Jadi dengerin dulu audionya, terus kan mencatat kan kalimat bahasa Jepangnya kan. Nah, mencatatnya itu boleh di kertas, boleh di laptop, boleh di HP. Ya. Oke. Nah, terus setelah catatannya selesai, silakan diterjemahkan. Ya. Nah, terjemahannya itu jangan ditaruh di catatan tadi.
terjemahannya diinput ke Google Form. Oke. Siap. Ya, jadi nanti catatannya silakan kalian input di Google Form. Jadi jangan di catatan itu, jangan bareng-bareng ya. Nah, nanti setelah kalian isi Google Form, nah catatan yang tadi itu dikumpulkan di GCR. Kan di GCR itu ada, kalau kalian lihat dari sisi kalian ya, sebentar dulu, mana tadi? salah. Kumpulkan tugas ya Sensei. Ya, jadi kan di GCR itu ada kumpulkan tugas tuh. Nah, di situ. Jadi nanti saya akan dapat pertama input di Google Form, input hasil terjemahan, dan dapat catatannya. Gitu. Bisa paham? Paham Sensei. Bisa ya. Oke. Ini apa namanya? Nanti ini kan saya rekam nih. Nanti saya upload ke YouTube, nanti akan saya share. Nah, kalian baca sambil lihat Google Classroom-nya aja. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Sensei mau nanya, Silakan. kalau untuk catatan itu masih barang-barang nggak apa-apa Sensei, apa harus kita rapiin lagi? Ya, dirapihin lah. Oh, oke deh, kayaknya Oke. suruh mama gitu Sensei habis. Ya, dirapihkan dulu terus baru kumpulin. Sensei mau nanya Sensei, Ya, silakan. itu apa harus pakai kanji banget kan Sensei? Kalau ada kanji-kanjinya gitu. Ya, usahakan lah pakai. Kan kalian bisa lihat situ, bisa misalnya nulis pakai laptop kan bisa pakai kanji. Oh, sebenarnya gitu ya kalau selesai ya Iya. di kamu. Iya. Oke Sensei. Jadi nulis catatannya, nulis bahasa Jepangnya itu boleh pakai laptop, boleh pakai HP. Jadi bisa langsung tulis pakai kanji. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Udah ya. Jadi nah, ini deadline-nya saya pasang di 18 Oktober. Kira-kira 18 Oktober keberatan nggak? 18 itu hari Minggu. Wah, keberatan Sensei. Keberatan. Oke, nggak apa-apa. Maunya kapan? Ya, Selasa aja. Selasa aja. Oke ya. Tapi Selasa jangan malam-malam banget ya. Oke. Sensei kenapa nggak pakai deadline jam, Sensei? Deadline jam. Oh gitu ya. Iya. Iya sih. Ya udah, nanti saya pasang deh. Tapi kalau begitu tuh sama aja masih. Iya. Oke deh. Deadline-nya hari Selasa ya. Nanti saya set lagi. Ada pertanyaan yang lain? Nggak ada? Nggak ada ya. Jadi pas banget ini Zoom-nya selesai ya. Jadi untuk kedepannya tugas kedua ini sudah saya publish. Jadi nanti silakan kalian baca lagi. Kalau ada pertanyaan silakan ke WhatsApp grup ya. Baik, itu saja dari saya hari ini. Silakan dilihat ya tugasnya, terus mohon kerjasamanya untuk tugas kali ini. Kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Ya, saya close ya. Ya, oke. Absennya itu di Google Classroom. Mampus.